Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak. Semoga Bapak sehat selalu, dipermudahkan rezekinya serta dimudahkan segala aktivitas-aktivitasnya. Bapak, perkenalkan, nama saya Eva Molindasari. Saya berasal dari Nusa Tenggara Barat. Saya mengambil program studi manajemen pendidikan Islam semester 2. Nah, di sini sesuai dengan yang Bapak minta dari kami, sesuai request Bapak tadi gitu. Di sini sedikit saya akan mengulas kembali seperti video yang telah Bapak kirim. Tapi apabila ada salah kata ataupun teknis yang kurang tepat, mohon dimaafkan. Berhubung saya baru megang laptop dan pengetahuan saya masih minim mengenai dengan ilmu teknologi seperti itu. Yang pertama yang perlu kita ketahui yaitu sel. Nah, sel sendiri itu adalah satu kotak ini, itu dikatakan sel. Untuk mengetahui sel itu berada di mana, teman-teman bisa lihat pada kolom. Nah, jadi dari A, B, C, F, G sampai seterusnya sampai S itu namanya kolom. Sedangkan yang bertulisan 1, 2, 3 sampai seterusnya itu dikatakan PAU atau baris. Untuk mengetahui misalnya tadi berada di F6, berarti kita lihat pada kolomnya kan berada di F6. Nah, sejaris juga dengan 6. Nah, itu dikatakan F6. Untuk memudahkan teman-teman bisa melihat namebox. Nah, namebox ini namanya namebox. Namebox ini akan memperlihatkan di mana dan bagaimana kita sedang bekerja. Misalnya saya ketik ini, maka namebox secara otomatis akan berubah secara otomatis menjadi ke C1. Apa yang dikatakan rank? Rank adalah kumpulan beberapa sel. Nah, jadi kalau saya buat kotak seperti ini namanya rank. Berarti saya berada pada rank D4. Berarti kita bisa lihat pada kolom D, kemudian row-nya row 4. Maka D4 sampai kolom rank D12. Nah, jadi kotak ini namanya yaitu rank D4 sampai rank G12. Nah, itu kita pengenalan masalah rank PAUD. Nah, kita mengenal ada ribbon. Nah, jadi semua ini yang tabel-tabel di atas ini itu namanya ribbon. Nah, jadi di dalam ribbon terdapat beberapa menu. Home itu satu tab menu, insert satu tab menu, reload satu tab menu. Nah, di dalam tab menu itu ada grup menu keyboard, ada phone, dan ada number, dan seterusnya. Nah, grup menu bagaimana penggunaannya dari masing-masing yang ada pada ribbon, nanti di pembelajaran selanjutnya kita akan menjelaskan. Di sini ada juga namanya formula bar. Jadi ini namanya formula bar. Formula bar ini memperlihatkan apa yang sedang kita lakukan pada Excel. Juga menampilkan beberapa rumus. Misalnya saya ketik A, maka otomatis tertulis A juga. Misalnya salah tulis D, di sini akan tertulis D. Formula bar ini tampilannya satu baris, tetapi
Kalau teman-teman mau perbesar, bisa teman-teman klik pada tanda panah bawah ini. Tapi nggak usah lah, cukup satu baris aja biar praktis gitu. Nah, formula bar gunanya juga untuk melihat hasil dari satu fungsi yang kita buat. Misalnya saya membuat 1 sama dengan 2. 2 ini adalah hasilnya, tapi rumus aslinya adalah 1 ditambah 1. Bedanya kalau kita mengetik teks, hasilnya akan teks. Tapi kalau satu formula dia akan menghasilkan formula aslinya. Kemudian di dalam Excel dinamakan di dalam worksheet atau set. Set itu lembaran. Di dalam buku itu ditambah dengan buku. Di dalam buku pasti ada lembaran. Di dalam lembaran itu berada di sini. Set 1 bisa kita tambah set 2, set 3, dan seterusnya. Kemudian yang ini namanya top cell. Untuk top cell sendiri kita bisa ubah namanya menjadi terserah ya. Misalnya Eva. Cantik. Nah, ini bisa diwarnai, bisa di apa, terserah. Mungkin ini saja penampilan menu dari ribbon, dari top cell. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Bapak, mohon dimaafkan apabila masih kurang sempurna atau masih ada banyak kekurangan, mohon dimaafkan, dan semoga sedikit tidak bisa memuaskan hati Bapak dan hati saya dan diri saya sendiri yang mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.